Assalamualaikum. Hai semuanya, kembali lagi di channel Miss Nisari. Di video kali ini aku mau bercerita. Pertama kali aku datang ke majikan ini ya, majikan aku yang kedua. Ya ini tuh majikan aku ya, aku ngabisin kontrak. Kalau udah habis kontrak di sini aku pulang ke Indonesia. Kan pertamanya itu aku kerja di Changhua ya selama 5 bulan, terus aku minta pindah. Nah ini majikan aku yang sekarang ya. Di sini aku udah kerja mau 2 tahun, nanti Oktober 2 tahun aku kerja di sini. Nah aku mau cerita suka dukanya aku pas pertama datang ke majikan yang sekarang ya. Nah sebelum ke ceritanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Nah langsung aja ke ceritanya ya. Nah aku tuh datang ke majikan yang ini tuh pada 1 Oktober 2020. Nah aku itu datang sama agent aku ya, sama Miss Pipi. Diajak langsung masuk ke rumahnya Laopan yang di sebelah rumah nenek itu, rumahnya anak nenek yang pertama. Nenek itu anaknya ada 3, anak pertama itu cowok, anak kedua cowok, anak ketiga itu baru cewek. Nah yang anak kedua sama anak ketiga itu tinggalnya di Taichung. Pas aku datang itu kumpul semua ya, ada nenek juga. Nenek itu kelihatannya baik banget. Aku tuh apa sih, ngobrol-ngobrol ya, kerjaan aku apa aja, terus dikasih tahu kerjaannya cuma jaga nenek. Udah dibilang ya nenek itu gak mau dibantu sama aku mandi, cuma aku itu kalau nenek mandi suruh nungguin di depan pintu ya, di pintu kamar mandinya. Nah majikan aku juga ngomong kalau aku udah beres semua, udah bersihin rumah gitu, udah masak, udah gak ada pekerjaan lagi, nyuruh aku nemenin nenek lihat TV ya, sama nenek ajak nenek ngobrol katanya. Terus kalau pagi, kalau nenek jalan pagi kan suka jalan pagi di depan rumah aja, temenin nenek. Nah majikan aku juga ngomong kalau aku itu jobnya digilir 1 bulan di Yunlin. Yunlin itu di sini ya, di rumah nenek, 1 bulan di Taichung di rumahnya Ape. Selama 1 bulan itu digilir ya, 1 bulan di sini, 1 bulan di Taichung. Nah kataku gak apa-apa ya, apa sih, walaupun digilir kan cuma jaga nenek, gak apa-apa kata aku terima. Nah kan udah jelas banget ya pekerjaan aku itu, dikasih taunya cuma jagain nenek. Ya aku terima kan, udah tahu pekerjaan aku itu cuma jaga nenek, ya aku terima. Kataku ya aku terima, mau kerja di sini. Ngomong ke apa, agent aku. Nah udah ngobrol-ngobrol tuh ya, ya udah majikan aku, agent aku pulang ya. Aku di sini, ditinggal di sini ya. Kata majikan aku, dicoba dulu selama 1 bulan. Kalau majikan aku cocok, aku kerja tetap di sini. Kalau majikan aku nggak cocok, ya majikan aku minta ganti. Nah, aku kerja ya, kerja seperti biasa. Seperti yang majikan aku bilang, ya aku bersihin rumah gitu, lihat TV sama nenek kalau nggak ada kerjaan kan. Terus tuh nggak dikasih tahu kalau aku itu kerja pabrik lah apa, nggak dikasih tahu ya. Dikasih taunya itu cuma jaga nenek. Terus tuh neneknya juga kelihatannya baik banget. Nah setelah aku kerja di sini ya beberapa hari, aku itu tiap hari nangis aja, soalnya nenek itu ternyata neneknya itu jahat guys. Neneknya itu gak mau aku jaga. Pokoknya setiap apa ada temennya datang ya, main ke sini ngomong-ngomongin aku terus. Yang ngomongin kayak gitu aku juga ngerti kan kalau mereka ngomong. Terus tuh nenek aku
kalau aku masak, kalau kita makan cuma berdua itu nggak mau, harus ada majikan ya ikut makan. Kalau aku masak itu nggak mau makan, dia masak sendiri. Pokoknya harus banyak sabar banget ya. Terus pokoknya kalau aku lewat apa ya, ya kan kita kan tinggal bareng ya, kalau aku ke depan gitu kemana jalan ya melewati nenek, terus tuh nenek itu selalu bilang siau. Terus aku nanya ya ke Cece yang kerja di pabrik majikan aku, kataku, Cece, siau tuh apa sih? Siau itu katanya orang gila. Ya Allah, pokoknya tiap hari itu dia ngomong ke aku siau, siau kayak gitu, sama kayak orang marah kayak gitu. Pokoknya kayaknya nggak terbiasa ada yang jaga ya, jadi nggak suka. Terus aku juga udah dikasih tahu sama majikan cewek ya, anak nenek yang cewek, katanya nenek itu otaknya rusak, jadi jangan diambil hati kalau nenek itu suka marah-marah. Ya harus sabar aja, udah aku sabarin ya selama beberapa bulan. Ya 1 bulan itu aku sering banget nangis karena nenek. Nah nggak cuma ngomong siau-siau kayak gitu aja ya, nggak apa-apa sih kalau cuma ngomong-ngomong kayak gitu, ngomong siau terus. Pokoknya ya nggak tahu dia itu ngomong apa sih, bahasa tai ya, suka ngomong-ngomong marah nggak jelas gitu. Terus tuh kalau aku mandi, bayangin ya, kalau aku mandi kan pas aku datang ke Taiwan, pas aku datang ke majikan yang ini kan bulan 10 tuh, bulan 10 kan udah dingin di Taiwan, udah mau musim dingin ya, beberapa bulan tuh udah dingin ya, musim dingin. Kalau aku mandi kan, kalau mandi itu gas airnya itu harus dibuka ya kan. Aku juga dikasih tahu boleh pakai air panas, apa semuanya boleh aku pakai. Nyuci baju juga boleh pakai mesin cuci. Tapi itu kalau aku mandi, masuk ke kamar mandi udah telanjang lah, udah mau mandi ya, malahan ditutup sama nenek air gasnya ya, jadi airnya itu dingin gak panas. Udah aku ngomong ya ke majikan aku, neneknya diomongin tapi tetap aja kayak gitu, apa diomongin sama anaknya juga nggak mudeng gitu ya, nggak di, pokoknya sekarapnya dia aja, maunya dia gimana ya dia lakuin. Nah karena aku pertama datang di majikan ini kan, aku apa sih, sabun mandi, terus cuci rambut, pokoknya sikat gigi semua itu pas habis ya, jadi aku itu minta dibeliin sama majikan aku, terus dibeliin sama majikan aku, terus minta buat cuci baju dibeliin. Terus aku itu mau nyuci baju, diumpetin, pokoknya semua diumpetin sama nenek, nggak boleh dipakai sama aku. Harus sabar banget. Majikan yang pertama itu yang di Changhua itu, mereka semua dijamin. Aku tuh cuma nggak sukanya itu sama kakek ya, kayak gitu suka minta dipegang-pegang itunya ya, jadi aku nggak suka. Pas di sini neneknya kayak gitu, ya Allah. Mending juga majikan yang pertama, aku juga nyesel pindah ke sini. Tadinya itu kan neneknya jahat kayak gitu ya, ada rasa nyesel gitu ya pindah majikan. Nah semuanya itu diumpetin, gak boleh dipakai sama aku. Pokoknya harus banyak sabar banget pas pertama aku datang ke majikan ini. Pokoknya kalau malam itu aku sering banget nangis. Terus aku juga ngadu ke majikan aku ya, itu semuanya diumpetin apa ya, diomongin neneknya nggak mudeng, tetap aja dia mau apa yang ngelakuin, terserah dia. Nah nenek juga sering marah banget ya kalau aku kan udah beberapa hari tuh aku udah tahu ada toko Indo di situ ya. Terus aku tuh suka beli makanan Indo, terus dikasih gitu opor ayam apa. Kalau terus tuh aku tuh pas majikan aku nggak ada, jadi aku makan sama nenek aja. Terus tuh
Aku makan sama opor ayam, kan daging ayamnya besar-besar banget ya, paha gede-gede banget lah. Terus kan itu nggak pedas, aku nawarin ke nenek, aku tawarin dia mau nggak, malahan dia marah-marah. Aku videoin, terus aku kasih ke majikan aku, kasih lihat ya ke agent aku, orang aku dapat beli makanan sendiri, bukan dapat ngambil dari kulkas ya. Dikira dia mungkin aku ngambil dari kulkas. Terus aku ngomong sama nenek, ini tuh dapat beli aku sendiri ya. Terus kata dia, kalau kamu dapat beli sendiri sana makannya di luar, katanya, jangan di sini. Ya Allah, harus banyak sabarnya banget. Nah setelah 1 bulan kan aku tuh kerjanya cuma ya beres-beres rumah, masak, ya kayak gitu aja. Mungkin nenek itu ngerasa dia itu nggak mau dijaga, ya nggak butuh aku. Terus tuh nenek marah-marah ya, nyuruh aku kerja ke pabrik majikan aku. Kan di sebelah itu ada pabrik mainan majikan aku ya. Terus aku disuruh kerja di pabrik majikan aku, ya kerja kayak karyawannya aja, ngerjain apa, bungkusin mainan gitu ya. Kan majikan aku punya pabrik mainan. Aku itu kerja ya capek lah ya, capek banget. Udah dari pagi jam 8 mulai kerja ke pabrik. Sebelum jam 8 kan aku bangun jam 5. Nenek itu jam 5 udah bangun, bayangin. Udah berisik banget. Udah gerbang dibuka jam 5. Udah lihat TV, gimana aku mau istirahat, kan aku tidurnya di ruang tamu sama nenek. Jam 5 udah bangun ya, karena aku gak enak ya. Bangun ya langsung beres-beres rumah, nyapu, ngepel apa, siap-siap mau kerja ke pabrik majikan aku. Jam 8 itu masuk pabrik majikan aku kerja. Ya banyak banget lah, capek kerjanya. Udah bungkusin mainan, terus nempel-nempelin harga, terus pokoknya banyak lah, banyak banget ya. Terus tuh pulang siang tuh jam 12 ya, jam 12 masak buat makan siang. Beres masak apa, kan cuci piring, makan sama majikan apa. Udah jam 1 itu waktunya masuk lagi ke pabrik majikan aku, kerja lagi. Aku nggak ada istirahat siangnya. Walaupun kata majikan aku istirahat siang, ya nggak bisa tidur, soalnya kan aku tidurnya di tengah itu ya, tengah apa, ruang tamu sama nenek. Nenek kan nggak suka banget kalau aku istirahat tidur siang. Dia itu apa sih, nyalain TV ya, terus volume TV-nya itu suaranya dibesarin, besar banget suaranya. Jadi aku ya nggak bisa tidur lah, nggak bisa istirahat siang. Nah karena aku udah jengkel banget kan, kalau udah cuci piring apa ya, aku langsung pergi aja, nggak istirahat lagi, langsung ke pabrik majikan aku. Nah kerja lagi ke pabrik, pulang-pulang jam 4:30 ya, jam 4:30. Jam setengah 5 ngapain? Masak lagi buat makan malam, gak ada istirahatnya. Ya ada istirahatnya malam ya. Malam juga kadang kesel banget. Ya Allah, aku tuh sering banget nangis karena nenek pertama aku datang ke majikan ini ya. Aduh sekarang juga agak sedih ya. Kalau malam itu, kalau aku datang nih ya, yang kalau aku nggak ada nih ya, nggak ada, terus aku misalkan aku kemana gitu ya, lagi cuci piring, nggak tahu aku lagi kemana, lihat di tempat tidur aku, bayangin apa, nenek sering banget ngeludahin tempat tidur aku guys. Duh kalau inget itu sedih banget ya. Udah kerja capek banget di majikan ini, disuruh kerja rumah, jaga neneknya jahat, kerja pabrik juga. Coba kerja pabrik gaji aku nggak ditambahin. Apa sih, selama 4 bulan ya aku bertahan, 4 bulan.
nggak nyampe 4 bulan sih. Aku itu dari bulan kedua itu udah ngomong ke agent aku pengen pindah aja, pengen pindah, aku udah nggak kuat banget ya. Soalnya bayangin hampir mau setiap hari nenek itu ngeludahin tempat tidur aku pernah marah kan. Pertama-tama aku nggak berani marah ya, nggak berani sama nenek, tapi pas udah agak lama aku tuh berani ya marahin dia. Ini tuh apa maksud kamu, kataku, ngeludahin tuh kata nenek. Enggak kok, aku cuma hacim katanya hacim, tapi banyak banget ludahnya. Terus pernah ya pas nenek ngeludah pas abis makan beres apa tuh ya, waktunya aku kan abis cuci piring, aku mau siap-siap ya. Terus tuh aku lihat kamar aku udah banyak ludahnya. Wah, ngenes banget. Terus tuh aku tuh langsung ke pabrik majikan aku, bawa karyawan aku, kata itu Cece, kata aku, kasih lihat ya buat buktinya. Apa sih, sebelum dicuci kan aku tuh nyucinya selalu pakai tangan ya, walaupun spray apa semua pakai tangan karena nggak boleh pakai mesin cuci. Tuh aku bawa apa, karyawan suruh lihat tuh. Iya, kata karyawannya, masa sih nenek hacim, katanya banyak banget ludahnya. Iya, kataku, sering banget itu dia kayak gitu, kataku, kamar aku sering banget diludahin. Terus ngomong ke majikan aku, ya tetap aja dia omongin ya, gak mudeng neneknya karpe dewek ya, banyak sabar banget. Terus aku udah gak tahan banget ya sama perlakuan nenek ke aku, yang sering marahin aku, sering ludahin tempat tidur aku. Nenek itu gak pernah mukul ya, cuma mulutnya itu pedes banget. Terus kelakuannya itu suka matiin kalau aku mandi, matiin apa sih, air panas, ngeludahin. Aku kan gak suka ya, kalau musim dingin kan bener-bener dingin banget, mandi sama air dingin kan ya pilek nantinya tuh. Terus ya nggak sukanya pas mau tidur malam kadang ada ludah, sering banget nenek itu ngeludahin tempat tidur aku. Nah, aku itu pas digilir pas 2 bulan ya, 2 bulan aku di Yunlin. Mungkin yang 1 bulan itu percobaan dulu, yang 1 bulan baru mulai digilir ya, 2 bulan di sini. Terus aku waktunya digilir ke Taichung. Nah, aku itu sama nenek dibawa ke Taichung ya, aku beresin baju gitu, bawa baju apa, bawa bantal juga, bawa spray apa, pokoknya semua bawa dari sini. Nah, pas datang ke Taichung ya, ke majikan aku yang di Taichung, di rumahnya Ape, kita itu tinggal di pabrik ya. Ternyata majikan aku juga yang di Taichung punya pabrik mainan besar banget ya, sama kayak majikan yang di sini. Aku itu tinggal di pabriknya, karena Ape itu tinggal di pabrik yang nggak tinggal bareng di rumah sama istrinya. Istrinya itu tinggal di rumah sama anak-anaknya, kalau Ape itu tinggal di pabrik. Nah, otomatis kan aku sama nenek juga tinggalnya di pabrik. Ya sama aja kayak gitu, nenek ya tetap jahat sama aku, sering ngeludahin. Kalau di apa, di Taichung aku kan juga capek ya, di Taichung juga aku disuruh kerja pabrik. Kalau siang kan aku juga mau istirahat ya, mau tiduran apa, setelah apa sih beres masak apa kan. Kalau di Taichung aku sama nenek itu ada 1 kamar, jadi aku bisa istirahat ya, karena di kamar itu gak ada TV. Tapi kalau aku tidur nih ya, kalau nenek kan lagi tidur, aku deketin kan sebelah-sebelahan tempat tidurnya ya, aku juga mau istirahat kan, nenek langsung bangun, langsung hidupin lampu. Kan terang banget ya lampunya, lampu tempat tidurnya itu ada sampai 4 ya, lampu panjang itu, lampu besar banget, jadi terang banget. Sengaja banget supaya aku nggak bisa istirahat, dia hidupin lampunya ya. Aku juga udah keburu kesel ya, jadi nggak bisa tidur ya, paling aku sambil nelpon suami gitu ya, apa sih, ngadu sama suami gitu,
cerita sambil nangis supaya tenang ya hatinya. Nah, setelah 15 hari majikan aku, beliau itu ada urusan ya. Jadi beliau nggak bisa jaga aku sama nenek, kan nenek itu nggak mau berdua aja sama aku, harus ada sama majikan gitu ya. Jadi Ape itu tinggal nginep selama 5 hari gitu ya, 5 hari atau berapa hari gitu. Terus aku sama nenek dititipin di anaknya Ape di rumahnya Keke ya, sama aja di Taichung ya, deket sama pabriknya Ape, pabrik mainannya Ape. Nah, aku itu tinggal di rumahnya Keke ya, disuruh jaga anaknya. Kan istrinya itu baru lahiran, baru beberapa hari lahiran, terus aku disuruh jaga anaknya. Kan nenek nggak mau aku jaga, terus aku disuruh bantu jaga anaknya ya. Mereka itu kalau pagi bangun jam 11, bangunnya itu siang banget. Anaknya kan anak baik kan, pagi-pagi juga jam 5 apa udah bangun kan, dikasih ke aku, anaknya disuruh dijaga sama aku. Nah, anaknya itu minum susunya nggak langsung dari ASI ibunya ya, langsung pakai susu formula, pakai dot ya. Jadi kalau ibu sama bapaknya tidur ya dikasih ke aku, walaupun jam 5 nih ya, jam 5 pagi kan. Nggak tahu itu si Cece malas banget jaga anaknya, keenakan ada aku, nyuruh aku aja yang jaga anaknya. Dikasih ke aku, mereka enak-enakan tidur. Aku pagi-pagi udah bangun disuruh jaga anaknya. Coba aku diajarin nyeduh susu anaknya. Terus ya aku yang kalau dia berak, kalau dia kencing mau minum susu ya aku yang ngasih meme minum susu, jagain sampai mereka bangun jam 11. Aku jagain dari pagi sampai mereka bangun. Terus mereka bangun ya aku masak untuk makan siang untuk mereka. Tuh siangnya juga mereka tidur siang. Kalau Keke itu kerja ya, kerja di bawah, sama aja kerjanya jualan mainan ya. Aku yang jaga anaknya. Cece ya enak-enakan tidur. Nanti juga malam kalau anaknya nangis terus dikasih ke aku coba. Terus alhamdulillahnya meme itu lulut banget sama aku. Kalau digendong aku langsung diem ya, mau kalau sama ibunya nangis terus dikasih ke aku langsung diem. Jadi udah biasa sama tangan aku kan dari bayi ya, dari dari bayi banget aku jaga meme selama 3 bulanan lah, 3 bulan tuh ya, 3 bulan 4 bulanan gitu kan, digilir-gilir ya antara Taichung sama Yunlin. Nah terus tuh udah 1 bulan tuh ya, walaupun Ape udah pulang ya, udah ada di pabrik, aku tetap tinggal sama Keke sama Cece jaga meme. Nah udah 1 bulan tuh di Taichung, gilir lagi ke Yunlin ya, seperti biasa seperti itu. Nah alhamdulillahnya itu pas tinggal di Cece itu aku tidurnya misah sama nenek ya, beda ruangan. Jadi nenek itu nggak ngeludahin tempat tidur aku. Kalau pulang ke Yunlin itu ya tidurnya kan bareng sama nenek, otomatis kan nenek sering banget ngeludahin tempat tidur aku. Kalau di Cece sama Kakak alhamdulillah nenek itu nggak ngeludahin tempat tidur aku, karena kan ada Cece sama meme gitu ya, tiap hari kan kumpul. Jadi nenek itu nggak sempat ngeludahin tempat tidur aku. Nah setiap harinya berjalan seperti itu, capek juga kan kalau malam sampai malam. Kadang bayi kan ya, bayi masih bayi banget, malam-malam itu suka nangis ya. Ya aku juga ikut jagain karena kan ribut sehari-hari ini, nangis dikasih ke aku langsung diem. Memenya itu bisaan, lulut banget sama aku. Nah setelah sekitar 7 bulanan 6 bulanan gitu ya, aku juga udah agak lupa. Aku itu ngerasa pekerjaan aku itu udah udah keterlaluan ya, udah ingkar dari
pekerjaan aku jaga nenek kan udah kebanyakan kan aku kerjanya itu udah ngelanggar aturan banget sih, nyuruh aku kerja pabrik terus jaga bayi juga kan, itu 24 jam aku jaga meme, bayangin kan. Terus udah kerja pabrik juga. Kalau di Taichung setelah tinggal sama kakak sama Cece kan aku nggak kerja pabrik di AP, jadi aku jaga meme. Kalau di sini kan majikan yang di sini aku kerja pabrik juga ya, masak ya, beresin rumah, jaga nenek juga, sakit hati juga kan sama nenek. Aku tuh udah ngerasa ini tuh udah keterlaluan banget, jobnya jobnya udah keluar dari job ya, bukan pekerjaan aku, malahan dikerjain sama aku. Jadi tuh aku nelpon agent aku ya, aku minta pindah karena aku tuh udah nggak kuat banget ya, udah ya banyak pekerjaannya, terus neneknya juga jahat kayak gitu. Udah kalau dilaporin ke 1955 itu udah bakalan kena denda itu agent sama majikan aku. Nah terus kata agent aku, kamu bertahan dulu, nggak apa-apa lah kerja pabrik jaga meme, nggak apa-apa katanya. Ya kata aku, kamu yang nggak apa-apa, ngomong ke agent aku ya, akunya ya keberatan, itu kan bukan job aku, bukan pekerjaan aku, kenapa aku disuruh kerja di luar pekerjaan yang dijanjikan sama majikan aku. Terus tuh kata aku, kalau kamu nggak mau bantu aku, nggak mau bantu mindahin aku ke majikan baru, atau ngomong ke majikan aku kalau aku nggak boleh kerja pabrik lagi jaga meme, aku bakalan lapor ke 1955. Terus tuh kayaknya ya, bukan kayaknya ya, pasti agent kan takut ya sama omongan aku, karena aku mau lapor ke 1955. Terus sama agent aku langsung dibantu ya, ngomong ke majikan aku, katanya kamu nggak usah pindah majikan lagi, kata majikan aku ya. Majikan aku ngajak, setelah agent aku ngomong ke majikan aku, terus majikan aku datang ke aku, ngajak ngobrol sama aku, katanya kamu jangan pindah majikan lagi lah, soalnya itu nenek itu udah banyak banget yang jaga, tapi ada yang kabur, ada yang gak kuat, banyak banget yang kabur jaga nenek, karena kan nenek itu ya udah jahat kayak gitu kan, suka ngeludahin apa, mungkin ya gak tau lah. Majikan aku itu udah beberapa kali ngambil orang Indonesia untuk kerja di sini, tapi pada kabur. Cuma aku yang kuat, alhamdulillahnya aku kuat ngehadapin selama ya sekitar 7 bulanan lah. Udah kerja pabrik, nyuci mobil, aku tuh sering banget disuruh nyuci mobil. 1 minggu itu bisa sampai 3 kali nyuci mobil, bayangin. Udah banyak banget kan pekerjaan aku itu di majikan aku yang sekarang, tapi alhamdulillahnya itu aku kuat banget yang ngehadapin ini. Nah alhamdulillahnya majikan aku ngomong, katanya kamu udah gak usah kerja pabrik lagi. Nanti kata majikan aku, dia yang ngomong ke majikan yang di Taichung, katanya aku nggak boleh jaga meme lagi. Nah alhamdulillah ya, tapi ya tetap aja kalau ke Taichung pasti aja nitipin anaknya, nyuruh aku yang jaga. Tapi ya alhamdulillah udah nggak kerja pabrik lagi walaupun jaga meme, karena majikan aku kan udah ngomong jangan jaga bayi lagi ya. Aku kalau di Taichung ya paling nitip sebentar, kalau mereka pergi kemana gitu kan, memenya juga udah agak besaran ya. Nah pokoknya untuk kalian yang bekerja di Taiwan, yang mau bekerja di Taiwan harus siap mental ya, harus banyak sabar, karena kan nggak tahu ya kita itu bakalan dapat majikan yang kayak gimana. Nah ya alhamdulillah aku sampai sekarang udah mau 2 tahun, 1 tahun lagi finish kontrak, ngabisin kontrak ya, pulang Indonesia. Kangen sama anak, sama keluarga juga. Pokoknya buah dari kesabaran itu bakalan
apa sih, bahagia ya. Alhamdulillah, buah dari kesabaran aku itu sekarang ya aku nyaman aja kerja di sini. Walaupun nenek itu sekarang nenek udah nggak ngeludahin tempat tidur aku ya. Nenek itu sekarang kan udah ngerasa dia tua, udah apa sih, ngerasa dia itu butuh orang yang jaga dia. Jadi nenek itu sekarang udah agak baik sama aku, udah baik ya, udah nggak suka marah-marah ya. Kadang marah ya, tapi itu nggak keterlaluan kayak waktu awal-awal aku datang ke sini. Nah, itu dia cerita aku dari awal datang ke majikan yang ini sampai sekarang. Alhamdulillah, neneknya itu udah bisa nerima aku ya, udah mau dijaga sama aku. Sekarang neneknya itu udah baik, udah mau aku bantu mandiin, makan udah mau bareng sama aku, udah nggak ngeludahin tempat tidur aku. Pokoknya alhamdulillah banget, neneknya itu sekarang udah baik sama aku ya. Tapi ya kadang juga nenek ya suka marah juga, tapi nggak keterlaluan kayak awal-awal aku datang. Nah, itu dia cerita awal aku pertama datang ke majikan ini sampai sekarang. Alhamdulillah, nikmat banget ya perjuangan kerja aku di Taiwan sampai sekarang. Alhamdulillah banget, udah nyaman, majikan baik banget. Majikan aku nggak pelit sama makanan, semuanya baik banget. Keluarga besarnya juga welcome banget sama aku, baik banget sama aku. Nah, untuk kalian semua yang bekerja di Taiwan, kalau ada majikan yang jahat atau apa kayak aku, ya semoga kalian cepet dapat majikan yang baik, yang moral gitu ya, yang gak pelit. Alhamdulillah sekarang aku udah nyaman banget kerja di sini, udah betah banget. Alhamdulillah sampai sekarang, bentar lagi mau pulang ke Indonesia. Semoga kalian gak bosen-bosen sama video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.